sumpah ya, sumpah. Aku nggak tahu ini dapat ide dari mana. Aku rasa setan pun nggak akan kepikiran buat ngebisikin seperti itu. Halo para pencari fakta, gimana hari ini? Aku harap kalian semua selalu sehat, hati lapang dan tetap waras. Bagi kalian yang baru gabung channel ini, hai selamat. Setelah kamu tekan tombol subscribe di bawah ini, secara bertahap kamu akan mengetahui fenomena-fenomena nyata di sekitarmu yang mungkin sebelumnya belum kamu ketahui. Aku Berry WB bersama Zona Kriminal. Di sini kita akan menyelami pikiran paling gelap dari manusia, mulai dari ngobrolin hal-hal berat dengan cara yang ringan, serta bahas isu-isu yang meresahkan di masyarakat. Di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang gelap guys. Kasus yang benar-benar menyayat hati, berasa ingin menyayat para pelakunya juga. Kasus pengiriman mayat bayi hasil incest dari kakak beradik. Oke, kata kunci dari kasus ini adalah incest. Semoga nih ya, semoga kamu lagi dengerin cerita ini tidak sambil duduk di pangkuan kakakmu ya. Ya, incest, bukan insektisida, bukan juga insecurity karena gebetan kabur duluan ya, tapi hubungan seksual sedara. Dan ini guys, ini realita guys, bener-bener realita. Dan yang paling disayangkan ya, realita tersebut masih hidup di banyak rumah di sekitar kita, ditambah pula promosinya melalui media sosial. Oke, aku ulang dikit biar makin nempel nih ya, biar makin nempel. Incest. Incest itu adalah hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga terdekat. Bisa ayah sama anak perempuannya, ibu sama anak laki-lakinya, abang ke adik, bahkan kakek ke cucunya guys. Padahal nggak semua kakek itu seimut kakek Sugiono ya guys ya. Dan ini bukan romantis. Ini bukan plot twist film. Ini tuh segala bentuk pelanggaran dari moral, hukum, norma, agama, dan juga akal sehat. Aku ulangin ya, aku ulangin. Akal sehat guys. Kalau kamu ngelihat kakak atau adikmu tidur, terus kamu mikirnya, calon istri masa depan, mending kamu tidur guys, mending kamu tidur. Tidur di kantor polisi. Atau coba gini, bayangin Dilan. Ketika Kemilia bilangnya gini, aku jatuh cinta padamu karena kamu mirip adikku. Fix, uninstall seluruh memori di otak kalian guys, uninstall. Kamu tahu kenapa hukum di mana-mana melarang incest? Bukan karena pemerintah gabut, tapi karena ini memang berbahaya secara biologis. Salah satu risiko terbesar dari incest adalah meningkatnya kemungkinan kelainan genetik pada keturunan yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Secara genetis, jika seseorang dengan gen yang berasal dari keturunan yang sama melakukan perkawinan, maka akan terjadi mutasi. Mutasi tersebutlah yang selanjutnya akan menimbulkan masalah pada anak yang dilahirkan, seperti cacat tubuh, penyakit mental seperti idiot, debil, imbisil, dan penyakit metabolisme seperti diabetes, Huntington, dan lain sebagainya. Cinta boleh buta guys, tapi jangan sampai gennya ikutan buta, karena yang jadi korban bukan cuma satu orang, tapi generasi.
Kejahatan ini sering kali terjadi dalam diam. Masyarakat takut ikut campur dan keluarga sibuk nyembunyiin aib. Keluarga itu warisan guys, tapi kalau warisannya adalah trauma, kekerasan, dan penyakit, mending dikasih ke museum sejarah aja, jangan diwarisin ke manusia lain. Beberapa waktu lalu sempat viral grup di Facebook namanya Fantasi Sedara. Isinya fantasi-fantasi yang jujur aja bikin mual duluan sebelum mencet tombol report. Ada puluhan ribu anggota di grup tersebut, dan yang bikin makin nyesek, banyak foto anak kecil yang ikut diunggah. Dan kamu tahu apa yang paling ironis? Grup ini baru di take down setelah viral. Artinya apa? Selama nggak ada yang bersuara, hal kayak gini bakal terus jalan. Disinilah kita sadar sensor algoritma kalah sama sensor nurani. Untungnya di Indonesia, incest bukan cuma tabu, tapi juga melanggar hukum. Kalau ada yang nekat, siap-siap kena pasal KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan buat yang suka nyebar konten keluarga, secara harfiah, jangan lupakan Undang-Undang ITE juga udah nungguin di tikungan. Makanya kita juga harus speak up guys, bantu korban dan lawan budaya tutup mulut. Baru-baru ini ada sebuah kasus yang miris banget guys. Kasus tragis yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Ketika sepasang kakak beradik, Renaldi dan Najma Hamidah, ditangkap karena mengirimkan jenazah bayi hasil hubungan incest mereka melalui layanan ojek online. Tolol guys, ini tolol ini. Jadi ceritanya gini, di Medan nih ya, ini di Medan, bukan di Netflix. Si kakak Renaldi dan si adik kandung adalah Najma Hamidah. Dua manusia ini bukan cuma tumbuh bareng di satu rumah, tapi juga berkembang biak bareng guys. Ya bener, hubungan incest. Aku juga shock, jangan khawatir, kamu gak sendirian. Dari hubungan sedara ini lahirlah seorang bayi laki-laki. Tragisnya, si bayi ini lahir prematur, sempat dibawa ke rumah sakit. Tapi karena ekonomi susah, ini masih bisa aku pahami ya. Mereka bawa pulang dan akhirnya si bayi meninggal dunia tanggal 7 Mei 2025 kemarin. Masih baru ini guys, masih hangat kasus ini. Nah, ini bagian yang absurdnya bukan main. Daripada bermanusia pada umumnya atau lapor ke RT atau RW setempat, si abang Renaldi punya ide cemerlang. Udahlah, kita kirim aja mayat bayinya lewat ojol ke masjid, biar dimakamin sama orang lain. Sumpah ya, sumpah. Aku nggak tahu ini dapat ide dari mana. Aku rasa setan pun nggak akan kepikiran buat ngebisikin seperti itu. Apakah itu hasil obrolan keluarga atau mungkin hasil riset Google cara mengurus jenazah tanpa ribet, enter. Lalu pada akhirnya mereka pesan ojol. Yes, pengemudi ojol tiba-tiba jadi kurir kematian dadakan. Masjidnya dipilih random dari Google Maps, penerimanya fiktif, dan sopir ojolnya trauma guys, trauma seumur hidup. Sekarang kita mesti nanya bareng-bareng, gimana ada incest dan gak ketahuan selama ini? Ini bukan cuma soal dua orang punya kelainan moral, ini juga soal minimnya edukasi seksual di rumah, ketiadaan sistem pengawasan sosial, budaya tutup mata seperti yang penting nggak malu-maluin keluarga. Dan ya, kadang keluarga Indonesia tuh terlalu jago nyembunyiin aib sampai aibnya berkembang biak. Yang kayak gini nggak bisa cuma dimarahin terus kelar. Kita harus obrolin ini secara serius. Polisi sekarang udah nahan si abang adik tadi, dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tes DNA dan otopsi juga masih jalan. Tapi apapun itu hasilnya guys, bayi itu udah nggak bisa diselamatkan.
publik geger, media heboh, netizen, bah udah pasti jadi penyidik dadakan, psikolog dadakan, bahkan malaikat dadakan. Ada yang bilang gini sampean, pasti karena broken home, kurang agama, gara-gara nonton anime ini pasti. Astagfirullah, One Piece nggak salah apa-apa bos. Jadi apakah dari semua ini kita bisa tarik pelajaran? Oh tentu. Salah satunya adalah jangan pernah bilang Indonesia nggak butuh edukasi seksual. Kita semua perlu pendidikan seks sejak dini yang bukan cuma soal alat kelamin, tapi soal rasa aman. Karena hasilnya bisa kayak gini guys. Dan buat kamu semua yang lagi ngerasa hampa, ngerasa keluarga berasa toksik, atau punya perasaan yang nggak biasa ke seseorang yang harusnya nggak kamu sentuh, please cari bantuan, ngobrol, konseling, jangan diam. Apa yang harus kita lakukan? Udah jelas guys, udah jelas. Pertama-tama, jangan jadi pelaku, udah itu aja dulu. Kalau kamu orang tua, please jangan jadi pemangsa. Anak kamu bukan bahan pelampiasan, bukan pengganti istri, bukan eksperimen biologis. Kalau kamu temen dan kamu dengar cerita aneh dari temen kamu soal rumahnya, jangan bilang, ah kamu lebay. Dengerin guys, dengerin, dukung, kasih mereka ruang aman. Dan kalau kamu korban, dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik guys. Kamu tidak bersalah. Kamu nggak sendiri. Kamu berhak sembuh. Kamu berhak hidup dengan normal. Ada banyak lembaga mulai dari Komnas Perempuan, LPAI, sampai layanan psikologi online yang bisa bantu. Jangan takut buat minta pertolongan. Jadi ya gitu guys, episode hari ini tuh berat. Tapi ini penting. Karena incest itu nyata dan bisa kejadian di mana saja. Kalau keluarga adalah tempat kembali, jangan biarkan jadi tempat pergi. Kalau cinta itu menyembuhkan, jangan biarkan jadi alasan menyakiti. Dan kalau kamu cinta sama generasi selanjutnya, jangan wariskan trauma, wariskan kasih yang sehat, bukan kasih yang melukai. Aku Berio pamit dulu. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa share. Bukan buat viral, tapi siapa tahu kamu nyelamatin satu orang dari hubungan yang busuk. Karena satu suara bisa nyelamatin satu hidup, satu subscribe bisa mengorbankan semangat hidup seseorang, dan satu viewers bisa mengedukasi cara pandang seseorang. Dan ingat, bukan semua yang deket itu cocok. Keluarga itu buat disayang, bukan buat disayang-sayangin terlalu jauh. Dan ingat sekali lagi, cinta itu bikin sehat. Kalau malah bikin luka, itu bukan cinta guys, itu bencana. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan please guys, please jangan wariskan luka ya.